Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas 12 ayat 19 yang berbunyi, "Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup bukan menimbun harta kekayaan bagi diri sendiri. Sering kita temui bahwa ada banyak orang yang kaya yang beranggapan bahwa dia memang sudah begitu senang dan bangganya dirinya untuk memperhatikan harta kekayaannya yang semakin bertambah dan bertambah terus. Banyak dari mereka ini yang hati nuraninya menjadi beku, tidak mau memperhatikan orang lain di sekitarnya yang mengalami kemiskinan dan membutuhkan pertolongan. Orang-orang yang kaya seperti ini tergoda untuk terus berusaha memperbesar lumbungnya atau sistem untuk penyimpanan harta kekayaannya itu dengan aman. Nas renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan dan mengajak kita semua sebagai umat yang beriman percaya kepada Kristus, yang dianugerahi hidup dengan harta kekayaan yang banyak melimpah, agar jangan menjadikan diri kita ini sebagai orang yang sombong. Bagi yang sombong, dia akan mengira hidupnya akan selalu sehat, bebas dari sakit penyakit, bisa panjang umur, akan selalu bahagia, sejahtera, dan hidup tanpa mengalami permasalahan atau persoalan yang berarti. Nas renungan firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita sebagai umat yang beriman percaya kepada Kristus, agar kita ini jangan mau sebagai orang kaya yang bodoh di mata Tuhan Yesus Kristus. Apabila Allah yang Maha Kaya itu mengaruniakan harta kekayaan yang dalam kondisi baik, yang melimpah maupun juga yang sedikit, maka hendaknya kita harus mau menggunakan semuanya itu bukanlah untuk kita gunakan sebagai tujuan dengan maksud mendewakannya, tetapi harus dipakai sebagai sarana atau sebagai alat bagaimana kita bisa menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dengan cara di mana kita mau berbagi dan menolong orang lain yang berkekurangan, mengambil dari harta kekayaan yang kita terima oleh anugerah Tuhan kita itu bagi saluran berkat untuk orang lain. Sebab sesungguhnya bahwa harta kekayaan yang adalah anugerah Tuhan Allah yang Maha Murah itu tidak akan pernah mampu untuk membeli dan membuat hidup kita itu berumur panjang. Dan kalau Tuhan Yesus Kristus berkehendak kematian datang di saat yang tidak kita duga-duga itu, maka kita semua harus ketahui dan harus kita sadari pula bahwa kita sebagai orang yang beriman secara pribadi maupun keluarga yang mau hidup kaya bagi dirinya sendiri saja, tidak mau kaya di dalam iman percaya kepada Kristus yang selalu berbagi berkat bagi semua orang, maka mati yang kita akan alami tetap tidak mau beriman percaya kepada Tuhan Yesus lagi dan tidak pernah mau bertobat, maka akan menuju kepada jurang maut atau kematian yang kekal. Ingatlah akan firman Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Lukas 12 ayat 21 ini. Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin.
Mari kita kembali bersatu dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam suasana minggu-minggu menurut tahun gerejawi yang sudah kami awali di minggu yang lalu sebagai minggu Advent yang pertama, minggu penantian akan apa yang memang harus kami jelang adalah untuk merayakan, mengenang bagaimana Tuhan yang Maha Tinggi mau jadi yang Maha Rendah, menjadi manusia di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat untuk semua umat manusia. Maka haruslah kami terapkan ke dalam diri kami sendiri tentang firman Tuhan yang kami sedang renungkan ini untuk boleh membuat kami bertobat dari sikap yang memang mau mengumpulkan harta kekayaan itu bagi diri kami sendiri, yang tidak mau kaya di dalam Tuhan dengan berbagi berkat kepada mereka yang berkekurangan, supaya kelak ketika kami juga akan sampai pada waktu yang tidak pernah kami duga-duga, baik itu untuk kematian yang bisa saja terjadi kapan saja itu, maupun menjelang hari kedatangan-Mu yang harus mewaspadai kami supaya bertobat kepadamu, maka sudah dengan tegas firman-Mu itu mengajak kami, mengajarkan kepada kami, supaya kami sungguh-sungguh mau menjadi saluran berkat-Mu, karena ketika kami juga makin banyak menyalurkan berkat-Mu kepada orang lain, maka makin banyak juga yang dapat kami terus terima daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ingin serahkan seluruh keberadaan kami. Apabila kami dalam kondisi sakit sekarang ini, sembuhkanlah oleh mujizat kesembuhan yang daripadamu, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.